Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Pratama, NPM 1903031001. Akan memandu jalannya presentasi hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 13, yang berjudul penjualan. Langsung saja kita bahas materi ini satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian penjualan. Menjual adalah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Sedangkan penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli. Guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba, penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang yang diperlukan konsumen. Yang kedua, ciri-ciri penjualan yang profesional. Yang pertama, bekerja keras untuk menyempurnakan keterampilan dan teknik menjualnya. Yang kedua, tidak takut mencoba sesuatu yang baru atau berbeda, tidak takut akan gagal dan belajar dari kegagalan. Lalu poin selanjutnya, memotivasi diri sendiri untuk menunggu inspirasi dari orang lain. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai manfaat pribadi yang dapat diperoleh dari produk dan layanan yang ditawarkannya. Yang kelima, dapat mengkomunikasikan manfaat kepada individu-individu dalam cara yang mudah dipahami. Yang keenam, terus-menerus mencari kata-kata dan ungkapan yang paling menarik untuk menyampaikan manfaat yang akan diperoleh pelanggan. Poin selanjutnya, berorientasi terhadap goal, tujuan, dan digunakan titik dasar di mana perbaikan-perbaikan dapat selalu dilakukan dengan terukur dan memperbaikinya lagi dan lagi. Yang selanjutnya, sesungguh-sungguh peduli terhadap kebutuhan pribadi calon pelanggan yang potensial dan menjual untuk memuaskan kebutuhan itu dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kesembilan, sungguh-sungguh peduli terhadap kebutuhan pribadi pelanggan itu bukan keterampilan, itu tidak bisa diajarkan dan dipelajari. Ini adalah sikap pikiran percaya bahwa pelanggan betul-betul raja. Lalu untuk selanjutnya, keterampilan teknik menjual. Menjual memerlukan keterampilan agar orang yang tidak berminat menjadi berminat untuk membeli. Keterampilan menjual bisa saja berasal dari bakat yang sudah dibawa sejak lahir, yang kemudian diasah melalui intuisi, pengetahuan, dan pengalaman. Di sini ada poin-poin keterampilan teknik menjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri untuk menemukan cara mengenal para pelanggan atau calon pembeli. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Poin selanjutnya, pengetahuan tentang para pelanggan dan atau calon pembeli. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penjual yaitu keterampilan menemui dan mempengaruhi calon pembeli. Beberapa cara untuk mendekati calon pembeli antara lain datang sendiri dengan memperkenalkan diri dengan perantara orang lain. Yang selanjutnya, keterampilan untuk memperoleh perhatian pembeli dan memahami tipe pembeli. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah penampilan, sikap dan tingkah laku, bahasa dan cara berbicara, serta penguasaan akan produk yang dijual. Selanjutnya, keterampilan memahami tipe pembeli. Di sini ada poin-poin yang terkandung dalam keterampilan memahami tipe pembeli, yaitu yang pertama, the decided customer. Mereka ini adalah mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibeli, dan penjual harus cepat melayani dan mengambilkan barangnya. Yang kedua, the know it all customer merupakan tipe pembeli yang mengetahui segalanya. Dialah yang bercerita kepada penjual. Yang ketiga, the deliberate customer. Langganan ini menghendaki fakta-fakta yang kadang-kadang ada tentang konstruksi dan cara-cara menggunakan barang yang akan dibelinya. Yang selanjutnya,
teknik menjual. Teknik menjual ada beberapa poin. Yang pertama, attention, perhatian. Penjual membuat calon pembeli memperhatikan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, interest, minat. Penjual mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Yang ketiga, desire, keinginan. Penjual meyakinkan calon pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang didapat calon pembeli dengan membeli produk yang ditawarkan. Nama saya Lutfi Maisaroh, NPM 1903032008. Materi selanjutnya adalah strategi menentukan harga jual. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan hak penggunaan produk. Harga dalam keputusan pembelian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Dalam penetapan harga, yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah faktor yang secara langsung, meliputi harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah faktor yang tidak langsung, namun erat kaitannya dengan penetapan harga, seperti harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan pelanggan mengenai kualitas produk, baik barang maupun jasa, sebaik-baiknya. Pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan pelanggan, sebab tujuan penerapan pelayanan prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Penerapan pelayanan prima yang dapat memberikan kepuasan kepada kolega dan pelanggan pada dasarnya mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Dapat menciptakan komunikasi yang positif dan harmonis antara perusahaan bisnis dengan kolega dan pelanggan. 2. Dapat mendorong bangkitnya rasa simpati dan loyalitas dari para kolega dan pelanggan. 3. Dapat membentuk opini publik yang positif sehingga menguntungkan bagi kemajuan perusahaan. 4. Dapat menimbulkan profitabilitas perusahaan sehingga mendorong dihasilkan produk baru yang berkualitas. 5. Dapat membina hubungan yang baik dan harmonis dengan para kolega dan pelanggan. Model promosi. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang diproduksi, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 2. Tujuan promosi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Merubah tingkah laku dan pendapat konsumen. 2. Mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk dan membeli produk dalam jumlah besar, serta mengingatnya akan manfaat produk. 3. Untuk menarik konsumen merek lain yang bersaing dengan produk yang sedang dipromosikan. 4. Mempertahankan merek produk perusahaan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.